si Banci Tampil ini, si Deddy Mulyadi ini ya. Ini di Orang Sunda itu ada tokoh Islam, tokoh Toreka, namanya Abah Anu, yang ngajarin ajaran Islam dengan rasa, dengan cinta. Jika ilmu agamamu bisa membuat dirimu benci kepada orang lain yang berbeda keyakinan, maka coba tinggalkan kitabmu sebentar. Tapi kita mah ada lain ngeritik atau ditinggal teh penghinaan. Alih-alih mengkritik sebuah kebijakan, tapi malah menghina. Intoleran terhadap agama orang lain, atau keyakinan orang lain, atau ideologi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini ada seseorang atau makhluk dari mana sebetulnya ini ya, yang kayaknya sih mau viral juga begitu ya. Ini bahasanya sudah mengujar kebencian ini ya, yang mengatakan bahwa Kang Deddy, mohon maaf, tolol Kang Deddy, Banci begitu, Banci Tampil, mohon maaf sebetulnya. Yang ini sangat meresahkan begitu. Tapi yang aneh sebetulnya, ini di belakangnya terjejer gitu kitab atau tafsir atau apalah namanya di situ yang sangat rapi begitu. Tapi saya kira ini ya, orang ini akan menyampaikan sesuatu yang baik begitu. Tapi pengucapan atau ucapannya kok ini tidak mewakili apa yang di belakangnya begitu. Ya, ini menarik sebetulnya kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. bagi siapa saja yang memiliki sedikitnya begitu ya rasa kebersamaan terhadap agama, atau rasa bahwa dia itu tidak anti terhadap agama, dalam hal ini Islam, itu akan sedikitnya minimalnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh si Banci Tampil ini, si Deddy Mulyadi ini ya. Ini mengkhawatirkan perkara yang dilakukan sama Demul ini, mengkhawatirkan sekali. Jadi yang dikatakan sama Ceng Mujib itu betul ya. Tolol ya orang, cuman karena ada tekanan dari media massa begitu, ada tekanan dari bukan media massa lah, dari media sosial, Ceng Mujib minta maaf ya. Padahal nggak usah minta maaf, itu fakta kok begitu. Itu sudah fakta. Fakta ya, apa yang harus disembunyikan itu sudah fakta. Jadi kata tolol itu memang tepat diajukan kepada Deddy Mulyadi ini. Di Orang Sunda itu ada tokoh Islam, tokoh Toreka, namanya Abah Anu, yang ngajarin ajaran Islam dengan rasa, dengan cinta. Dia ngomong begini, lamun nyarita kuleta kadengena ku ceuli, lamun nyarita ku hate katarimana ku rasa. Apa itu? Kalau kamu bicara dengan lidah maka didengarkan dengan telinga, tapi kalau kamu berbicara dengan hati maka diterima oleh rasa. Sesungguhnya apa yang harus dikembangkan di negeri ini hari ini? Bicaralah orang dengan hatinya, bukan dengan pikiran. Bicaralah dengan hatinya, bukan dengan kepentingan. Kalau orang bicara dengan hati, maka dia lahir secara spontan. Karena lahir secara spontan, tentu saya sebagai seorang politisi pasti lahir kontroversi. Kenapa lahir kontroversi? Karena orang hanya mendengar dari telinganya, tidak memahami dengan rasanya. Kenapa dia tidak mau memahami dengan rasanya? Karena rasanya tidak mau menerima. Ada rasa benci, ada rasa kepentingan, ada rasa apapun yang tidak boleh itu dikesampingkan. Susah negeri ini dipersatukan kalau orang bicara dengan bicara kepentingan, bukan bicara rasa. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur mabuk agama, yang tidak peduli dengan kata toleransi, ini kata-kata buat kalian ya. Jika ilmu agamamu bisa membuat dirimu benci kepada orang lain yang berbeda keyakinan, maka coba tinggalkan kitabmu sebentar, lalu belajar tentang ilmu kemanusiaan. Biar kau tahu tentang apa itu hidup saling menghargai, dan bagaimana toleransi sesama umat beragama. Itu, lapet. Itu sebetulnya kita tandain tuh ya, sekelas Ceng Muji saja kemarin itu minta maaf, tapi dia katanya tidak mau minta maaf. Kita tandain nih, kalau dia minta maaf besok kita tidak terima permohonan maafnya. Dan masa iya sih tadi diceramain sama orang yang tanpa kitab di belakang begitu, dengan hanya menyenangkan bajunya, tapi perkataannya luar biasa ya, sangat disayangkan. Nanti kalau nanti ini disentil ini, saya akan kritik begitu, padahal ngehujat begitu ya, menyebar kebencian begitu ya. Bukankah ini yang namanya merusak agama itu seperti ini begitu? Betul ya, karena di belakang itu terlihat tafsir begitu, tapi omongan orang ini kotor sekali ya, mengata-ngatai orang itu yang tidak boleh dilakukan orang yang katanya paham agama ya. Tapi benar sebetulnya ya, berbicara masalah agama itu sebenarnya dari hati, sampaikan dengan hati biar diterima dengan rasa begitu. Pertanyakan apa yang dilakukan oleh si Banci Tampil ini,
si Deddy Mulyadi ini ya, ini mengkhawatirkan. Perkara yang dilakukan sama Demul ini mengkhawatirkan sekali. Mengkritik ya, tapi eta mah da lain ngeritik atau ditinggal teh penghinaan, pencemaran nama baik ka Gubernur Jawa Barat, maka jeung nyebutkeun banci tampil terus di pantaran AA ngora keneh kakolot tapi kan nyebut si ka gubernur. Rek kumaha batur bisa ngargaan AA atuh ya, pana teh berpendidikan mas santren itu iya, tapi eta cariosan nepikeun ka ngahina gubernur si banci tampil tadi kieu contona nya. Lain ngeritik ya mah ujaran kebencian, udah bisa ngabedakeun antara ngeritik jeung ujaran kebencian. Si banci tampil ini, si Deddy Mulyadi ini ya, ini mengkhawatirkan. Nah ini saya kira awalnya itu ketika saya melihat rak buku yang terpampang begitu banyak, tafsir ulama yang tentunya pasti ada di dalam itu ya, akan menggambarkan cara berpikir orang ini yang tentunya narasi yang nantinya dia sampaikan ke publik itu ya isinya itu konstruktif, produktif, yang tentunya kritik yang membangun untuk Jawa Barat lebih baik ke depannya. Tapi nyatanya kalau kalian dengar sendiri, alih-alih mengkritik sebuah kebijakan tapi malah menghina personalitinya Deddy Mulyadi. Disinilah kita ternyata tidak bisa mengukur dengan background rak buku tafsir ulama yang begitu banyak, tapi nyatanya ya isinya dangkal sekali. Maka saya bisa katakan ya, bahwa orang seperti ini itu tidak mengetahui caranya menyampaikan sebuah masukan. Justru bukan menyampaikan sebuah masukan seperti ini, tapi sudah masuknya ujaran kebencian. Jadi menurut saya Anda harus belajar lagi lebih banyak ya. Dalam arti begini, ketika Anda berbicara tentang Jawa Barat, ketika Anda berbicara tentang Deddy Mulyadi, kritiklah kebijakannya, bukan menghina personalitinya. Dan Anda saya katakan hari ini bego. Fakta. Jadi kata tolol itu memang tepat diajukan kepada Deddy Mulyadi ini. Bagi siapa saja yang memiliki sedikitnya begitu ya rasa kebersamaan terhadap agama atau rasa bahwa dia itu tidak anti terhadap agama, dalam hal ini Islam, itu akan sedikitnya minimalnya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh si banci tampil ini, si Deddy Mulyadi ini ya. Ini mengkhawatirkan. Saya pernah mendengar kalau orang-orang yang mabuk ke agama atau fanatik buta terhadap agama, mereka senantiasa gampang tersinggungan, intoleran terhadap agama orang lain atau keyakinan orang lain atau ideologi orang lain, dan sangat jarang menggunakan akalnya dalam berbicara ataupun berpendapat. Dan menurut saya, kata tolol ini lebih pantas disematkan kepada orang-orang yang seperti ini. Karena di saat orang lain sibuk membahas masa depan, sibuk membahas teknologi, mereka malah sibuk mencaci maki, sibuk mencari cara untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak seideologi dengan mereka. Bukankah agama itu, agama apapun itu, memberikan ketenangan bagi para pemeluknya? Bukan untuk menyebarkan kebencian, apalagi ketakutan kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Itu sebetulnya sebenarnya yang ngerusak agama itu, citra Islam itu ya orang-orang seperti ini begitu. Saya bisa sampaikan begitu ya karena di belakangnya kan tafsir tuh ya, tafsir di situ, tapi perkataannya seperti orang yang tidak beragama begitu, yang disebut sebagai mabuk agama begitu. Kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu sudah jelas sebetulnya bagaimana cara berdakwah, menyampaikan sesuatu ke orang itu sudah jelas aturannya ada begitu ya, tanpa menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang bisa menyinggung begitu ya. Tapi orang ini nih ya, ini lihat aja ngeselin begitu ya, karena seharusnya kita mendapatkan sebuah pembelajaran bagaimana cara meredakan, mengamankan umat begitu ya. Orang-orang ini kok malah menyebar kebencian begitu.
Ya, ini memang sekali lagi yang ngerusak agama, sekali lagi yang ngerusak agama tuh, biar dia tahu tuh, mudah-mudahan dia dengar sendiri tuh. Yang ngerusak agama orang ini begitu. Welas asih itu adalah ihsan itu sendiri. Cuman bedanya ihsan bahasa Arab, welas asihnya bahasa Indonesia, bahasa Nusantara, bahasa Jawa. Itu kan yang namanya pengasih penyayang, itu kan sumbernya Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Ini sumbernya Ar-Rahmanu Rahim. Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi welas asih itu dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga. Sesuai dengan komitmen kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tegasnya mengganti nama Al-Ihsan menjadi welas asih itu bukan sebuah pelanggaran dan itu bukan bentuk dari Islamofobia, tapi justru menjaga nama sakral Al-Ihsan itu. Mengapa dijaga? Karena rumah sakit itu disita oleh Kejaksaan Agung. Saya ulang ya, rumah sakit itu disita oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung karena korupsi. Jadi kan malu kalau namanya Al-Ihsan tapi korupsi. Siapa sih di belakang acara sesajen 1000 dupa, bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bandengan, dan sampai di beberapa pojok-pojok kota itu biasanya ada baliho tentang kegiatan budaya, ya kan? Kegiatan budaya. Nah, siapa kira-kira yang di balik layar ini? Ternyata, alhamdulillah, saya menemukan. Ternyata itu pusatnya di Jakarta. Nama lembaganya Live for All Foundation. Nah, itu. Ketika saya buka websitenya, vulgar sekali. Kalau ada umat Islam yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu musuh number one. Vulgar di websitenya. Kemudian yang kedua, lembaga Live for All Foundation ini ingin bercita-cita menjadikan umat Islam di Jawa, termasuk di Malang, kembali seperti dulu. Hinduisme. Nah, ibu-ibu, siapa yang membiayai Live for All Foundation? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah saya selidiki, artinya apa? Budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali. Sehingga selama ini ustadz-ustadz yang terus mendakwahkan tauhid kaget semua. Kaget semuanya. Karena ustadznya itu ikhlas, sementara Live for All Foundation dengan min amplopi bin fulus. Nah, itu. Ternyata ibu-ibu hasilnya di lapangan lebih dimenangkan oleh min amplopi bin fulus. Miris bu kita, nangis kita bu, lihat umat ini. Itu. Banyak yang hadir. Ya kan? Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Dan Live for All Foundation itu dia lebih mengarahkan pada budaya. Nah, itu. Jadi umat Islam di Indonesia ini, terutama di Jawa, terutama lagi di Malang, itu mereka tembus mila dobrak lewat budaya. Kata gua kayak apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing, Bapak Aing tuh ngeliatin logo rumah sakit yang kemarin namanya diganti, yang tadinya Al Ihsan sekarang menjadi Welas Asih. Nah buat lu pada yang pada cetom bae, yang pada ngedumel bae, yang mulut lu kemarin nyaring banget kayak kaleng Astor, dengerin gua, lu titrik lobang kuping lu biar lega. Dalam logo tersebut ada lambang yang paling teratas namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Lambang yang paling diutamakan itu keislamannya.
Tuh. Apa artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, maha penyayang. Lah makanya lu kalau pengen dikasih kudu sayang. Lah kalau orang sayang sampai mau ngasih lu, kelantih lu, lapar lu. Tuh. Di bawah lambang tersebut ada lagi tuh titik 5 sama titik 3. Gua orang ngerti itu mah, Bapak Aing yang ngerti. Ada lagi tuh lambang yang kayak ombak warna biru. Rahim, kata Bapak Aing mah rahim. Siapa yang punya rahim? Orang wadon. Emak lu tuh. Makanya lu biar kata sekolah tinggi banget ya, S1, S2, S3, S Mambo, S Batu, Orson, Temulawak, ontong songong, ontong ngelawan sama emak mah dorhaka lu. Ora boleh tuh. Ya kan? Nah, buat lu yang kemarin pada cetom baik kata bilang Bapak Aing katanya anti Islam. Buset dia. Licin emen bibir lu itu. Kayak aspal baru. Bapak Aing bikin logo tuh rumah sakit, nanya dulu sama kiai kira-kira bagus ora, bener apa kagak. Lah orang kata kiainya bagus, logo yang sekarang lebih lengkap daripada logo yang kemarin. Makanya jangan cetom bae. Dia lo lain hari si Emang, iya apa kabar? Woi. Setelah beredarnya perbincangan Kang Deddy Mulyadi bersama pendiri Yayasan Al Ihsannya, aduh, mun aing mah era mah kalualuan imah. Ekte era kumaha atunya? Eta mah kana hate teh gitu menitika langsung teh cenanya. Jelema ngarti tapi teu kaharti ku jelema anu awam pangarti. Sampai dah lah tuh ah. Teman-teman ya, kalau di Indonesia disebut dupa. Tapi apakah penggunaan dupa dalam pewangian ruangan apakah hanya dilakukan di Indonesia saja? Saya kira tidak. Mohon maaf, di Arab Saudi sana penggunaan yang berbau-bau harum itu kan dipakai juga begitu. Ya, bukan hanya di Indonesia. Tapi kenapa sih kalau orang Indonesia menggunakan pewangian yang disebut sebagai dupa di ruangan itu kok dibilang syirik begitu? Ya, sedangkan mohon maaf di Arab sana pewangian itu kan ada dibakar juga. Mungkin beda namanya juga begitu ya. Tapi kok tidak disebut syirik begitu? Tetap jaga persatuan dan kesehatan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.